Kali ini kita akan membahas median, kuartil, desil, dan persentil. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pemusatan data yang terdiri atas mean atau nilai rata-rata dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Kali ini kita akan bicara tentang ukuran letak atau ukuran lokasi yang merupakan besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan set data yang kita punyai. Ada 4 ukuran letak yang umumnya kita gunakan, sebagaimana yang ada dalam slide ini. Pertama, median, kedua, kuartil, ketiga, desil, dan yang terakhir adalah persentil. Pengertian dan cara menghitung untuk masing-masing ukuran letak ini disajikan juga dalam slide ini. Secara umum, bisa saya katakan, jika kalian berhasil mengingat dan memahami inti dari slide ini, maka kalian akan berhasil mempelajari ukuran letak dalam statistika. Median membagi data dalam 2 bagian yang sama besar. Kuartil membagi data dalam 4 bagian yang sama besar. Desil membagi data dalam 10 bagian, dan persentil tentu saja membagi data dalam 100 bagian yang sama besar. Semuanya membutuhkan pengurutan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebenarnya, untuk apa kita mempelajari ukuran tata letak dalam statistika? Karena banyak sekali aspek dalam kehidupan kita yang membutuhkan perankingan atau tingkat urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sebaliknya. Misalkan, mulai dari grading atau sistem penilaian kemampuan belajar dari mahasiswa atau murid, kemudian grading mutu sayuran, dan juga sekarang ini grading tingkat negara teraman untuk ditempati dan dikunjungi selama periode COVID-19. Sebagai contoh, kita akan menghitung nilai tata letak dari statistik penampilan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sebagaimana kita tahu, adalah salah satu pemain sepak bola termahal di dunia. Mengawali karirnya dari klub sepak bola di Portugal, pada tahun 2021, Ronaldo kembali dikontrak oleh Manchester United. Sudah banyak penghargaan yang dicapai oleh Ronaldo, misalnya 2 kali The Best FIFA Men's Player, 5 kali juara Liga Champions, dan masih banyak lagi. Penampilan Ronaldo dalam Liga Nasional sejak musim permainan di tahun 2002 disajikan dalam tabel berikut. Sebagai latihan soal kali ini, kita akan menghitung nilai median, kuartil, desil, dan persentil dari jumlah gol Ronaldo dari musim permainan 2002 sampai musim permainan 2021 dan 2022, yang dalam tabel ini disajikan dalam kolom kelima. Langkah pertama adalah kita mengurutkan data dari yang paling kecil sampai paling besar. Karena jumlah data adalah genap, maka median merupakan pembagian 2 dari jumlah data yang ada di tengah. Dalam hal ini adalah 26. Selanjutnya, untuk kuartil 1 sampai kuartil 3 yang dapat membagi data ke dalam 4 bagian yang sama besar, kita hitung dengan cara sebagai berikut. K1 atau kuartil 1, kita tetapkan dulu posisinya, yaitu jumlah data ditambahkan 1 dibagi dengan 4, yaitu adalah data ke-5,25. Kita lihat bahwa posisi data ke-5 adalah 9 dan posisi data ke-6 adalah 17, sehingga 9 ditambah 0,25 dikali selisih antara data ke-6 dan data ke-5 menghasilkan nilai kuartil 1 atau K1 sebesar 11. Kemudian untuk kedua adalah data kedua dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 4 menghasilkan posisi data ke-10,5, yaitu antara 26 dan 26, sehingga mendapatkan nilai K2 sebesar 26. K3 atau kuartil ketiga merupakan letak data di 15,75, yaitu data 15 berupa data ke-31 dan data ke-16 adalah 34. Sehingga kita dapatkan besaran K3 sebesar 33,25. Terbukti bahwa median itu setara dengan Q2, dan perlu diingat bahwa K2 dikurang K1 itu setara dengan selisih dari K3 dikurang K2. Selanjutnya adalah penghitungan desil. Karena desil membagi data ke dalam 10 bagian, berarti akan ada 9 desil. Perhitungannya hampir sama seperti kuartil, tapi bukannya angka 1 sampai 3, kita akan mencari letak angka ke 1 sampai 9 dan jumlah datanya akan dibagi dengan 10.
Untuk letak D3 sebagai contoh atau desil ketiga, kita akan kalikan data dengan 3 dan membaginya dengan 10 sehingga kita peroleh hasil desil ketiga ada pada data ke-6,3. Data ke-6 adalah 17 dan data ke-7 adalah 18 sehingga kita peroleh hasil D3 atau desil 3 adalah 17,3. Untuk desil ke-6 maka kita dapatkan letak data di 12,6 yaitu data ke-29 dan data 31 sehingga kita peroleh hasil D6 adalah 30,2. Bagaimana dengan desil ke-9? Bisakah kalian menghitung dan memperoleh hasil yang sama yaitu 45,4? Untuk persentil, data akan dibagi ke dalam 100 bagian yang sama besar, sehingga akan ada persentil 1 sampai 99. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mencari nilai P30 atau persentil ke-30, maka letak datanya ada pada posisi 6,3, sehingga kita peroleh hasil 17,3. Jika diperhatikan, P30 atau persentil ke-30 pada dasarnya sama dengan desil ke-3 atau D3. P65 adalah data yang berada pada letak ke-13,65, sehingga data ke-13 adalah 29 dan data ke-14 adalah 31, kita peroleh hasil 30,2. Untuk P5 atau persentil ke-5, maka kita dapatkan posisi data di 1,05 dan memperoleh hasil 0,15. Setelah kita bisa menghitung ukuran letak data, baik median, kuartil, desil, dan persentil dalam data tunggal, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung ukuran letak data dalam bentuk data kelompok. Ingat kembali bahwa data kelompok merupakan data yang biasanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang ada di slide ini. Rumus median untuk data kelompok pada dasarnya sama saja dengan data tunggal. Bedanya di sini kita membutuhkan informasi tepi bawah kelas median, jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan frekuensi kelas median, serta tentu saja panjang kelas interval. Mari kita lihat kembali data tabel frekuensi yang ada di slide ini. Jumlah data adalah 40, berarti data yang ada di tengah bisa saja data ke-20 atau data ke-21. Menurut kolom ketiga atau frekuensi kelas kumulatif, data ke-20 dan 21 ada di interval ke-61 dan 70. Dengan demikian, kita bisa menghitung batas bawah kelas median adalah 61 dikurang 0,5 atau 60,5 dengan panjang kelas 10. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 18 dan frekuensi kelas mediannya adalah 11. Dengan demikian, kita peroleh nilai median sebesar 62,32. Rumus untuk menghitung kuartil dalam data kelompok adalah sebagai berikut. Bedanya adalah jika sebelumnya median mengkali jumlah data dengan setengah, maka di kuartil data akan dibagi ke dalam 4 bagian yang sama besar sehingga kita gunakan faktor pembagi 4. Mari kita hitung kuartil kedua dan kuartil ketiga. Letak dari kuartil kedua ada pada I/4 dikali 40, yaitu data ke-20, dan hal ini akan memberikan informasi yang sama sebagaimana ketika kita menghitung nilai median, dan terbukti bahwa nilai K2 adalah 62,32. Letak kuartil ketiga adalah di posisi data ke-30, sehingga kita dapatkan nilai tepi bawah kelas kuartil ketiga adalah 70,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga adalah 29, dan frekuensi kelas kuartil ketiga itu sendiri adalah 8. Dan hasil perhitungannya yaitu K3 sebesar 71,75. Untuk menghitung desil dalam data kelompok, maka jumlah data akan dibagi dengan faktor 10. Saya akan memberikan contoh menghitung desil keempat dan desil ke-8. Untuk desil keempat, datanya ada pada posisi 1,6, sehingga kita dapatkan nilai desil keempat adalah sebesar 35,83. Desil ke-8 ada di posisi data ke-32, sehingga kita akan dapatkan dia pada rentang interval 71 sampai 80. Dengan demikian, nilai 8 adalah 74,25. Terakhir, kita akan menghitung persentil dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tentu saja di sini kita bisa lihat bahwa jumlah data akan dibagi dengan faktor 100. Begitu pula penentuan letak datanya. Saya akan memberikan contoh persentil ke-35 dan persentil ke-89. Persentil ke-35 ada di data ke-14,
sehingga letak datanya ada di interval 51 sampai 60. Dengan demikian, nilai persentil ke-35 adalah 56,5. Untuk persentil ke-89 atau P0,89, maka letak datanya ada pada posisi 35,6, yaitu interval kelas 71 sampai 80. Dan dengan demikian, maka tepi bawah kelas persentilnya adalah 70,5, frekuensi kelas persentilnya adalah 8, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-89 adalah 29. Maka dengan demikian kita dapatkan persentil ke-89 atau P,089 adalah 78,75. Sampai di sini merupakan semua yang perlu kalian pelajari mengenai ukuran letak data dalam statistika. Saat ini kita sangat dimudahkan dengan tidak perlu terlalu banyak menghafal rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan menggunakan beberapa program di komputer, salah satunya Microsoft Excel, kita dapat melakukan analisa statistika. Cek kembali halaman perkuliahan online kalian untuk mendownload sampel data yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, cara menghitung median, kuartil, desil, dan persentil akan saya berikan di bagian kedua dari video ini. File Excel yang kalian download berisikan data statistika penampilan Cristiano Ronaldo di lembar yang pertama, dan produksi jagung di wilayah Nusa Tenggara Timur dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Di lembar yang pertama atau lembar CR7, kalian akan melihat formula yang digunakan untuk menghitung median, kuartil, desil, dan persentil dalam Microsoft Excel. Kali ini kita akan menganalisa bersama jumlah umpan gol yang sudah diberikan oleh Cristiano Ronaldo selama bertanding di Liga Nasional. Saya akan demonstrasikan bagaimana menghitung keempat ukuran letak dalam statistika ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Perhatikan dengan seksama dan saya harapkan kalian dapat mengulang apa yang sudah saya contohkan di sini di lembar Excel kalian masing-masing. Kita klik, sambil tetap diklik, kalian seret kursor ke baris yang terakhir. Jika kuartil yang kita hitung adalah kuartil pertama, maka setelah koma kita tuliskan angka 1. Jika kuartil yang kita hitung adalah kuartil kedua, kita tuliskan 2. Dan begitu juga jika kuartil yang kita cari adalah kuartil ketiga, maka kita tulis angka 3. Berikutnya adalah menghitung desil. Kerjakan desil ke-7 dan 9 secara mandiri. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung persentil.
Ingat, kalian bisa mengedit kembali formula yang sudah kalian ketikkan tadi jika terdapat kesalahan dengan mengklik 2 kali di sel yang kalian tuju. Kerjakan persentil ke-30 dan 76 secara mandiri. Selanjutnya akan saya demonstrasikan kembali bagaimana menghitung nilai median, nilai K2 dan K3, dan nilai D2 dan D5 dengan menggunakan data produksi jagung di Nusa Tenggara Timur. Data yang akan kita hitung adalah rata-rata produksi yang ada di kolom C. Nilai yang belum terhitung adalah tugas kalian untuk mengerjakannya secara mandiri. Demikian latihan Excel kita. Saya harapkan kalian bisa mengerjakannya secara mandiri dan kita akan bertemu kembali dalam kuliah dan praktikum yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar evaluasi dan terima kasih.